Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Kapten Bonar Victor Napitupulu MM dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema lanjutan dari bab 5 budaya. Demikianlah dialami masyarakat Batak sejak Perang Paderi hingga penjajahan dan hingga kemerdekaan NKRI yang memaksakan sistem kekuasaan. Tetapi masyarakat Batak tetap mempertahankan adat istiadat, dalihan netulu, dan budayanya yang demokratis walaupun NKRI menerapkan sistem kekuasaan. Baca buku berjudul Tuan Kurau _Sipoki Nangolngolan Sinambela oleh Maharaja Onggang Parlindungan. Buku yang berjudul 30 tahun Perjuangan Sisinga Maharaja 12 oleh W. Sijabat, dan buku yang berjudul Demokrasi Murni Menuju Demokrasi Modern oleh Kapten Bonar Victor Napitupulu MM. Hingga tulisan ini dimulai sudah lebih 73 tahun kemerdekaan Indonesia di bawah kekuasaan rezim NKRI. Belum dipulihkan penderitaan sosial dan budaya yang dialami masyarakat Batak. Tetapi jangan khawatir bahwa budaya Batak itu adalah salah satu budaya yang sangat kuat di dunia, terutama di era globalisasi menuju era global yang semakin dekat. Terbukti bahwa ke-12 etnis Batak di mana saja masih mempertahankan adat dalihan natul atau Rias Manner of Batak Culture. Dan sejak 28 Juni 2009 mereka telah bergabung di forum Komunikasi Pertukuan Habatakon dalam kurung FKPH guna melakukan pemulihan, pelestarian, dan membangun kembali budaya Batak yang demokratis itu. Di atas disebut budaya Batak adalah salah satu budaya yang sangat kuat di dunia. Mengapa? Ternyata budaya demokrasi yang telah berkembang dari Yunani sejak 600 sebelum Masehi adalah lebih muda daripada budaya demokrasi yang dibudayakan oleh orang Batak sejak 800 sebelum Masehi di Yunan. Kini keduanya bersambut di era globalisasi sebagai budaya universal dan akan semakin mapan di era global yang semakin dekat. Karena sudah menjadi budayanya oleh negara dan bangsa maju yang bergabung di Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Kesembilan, berbeda dengan adat istiadat suatu kelompok masyarakat yang berciri kekuasaan, seperti yang mendaulat raja oleh para bangsawan atau yang mendaulat sultan oleh penjajah, atau yang mendaulat diri sendiri dengan dukungan rezim berkuasa dan sebagainya. Hal mana akan melahirkan adat istiadat kepatuhan tanpa kedaulatan warga, atau adat istiadat pengabdian tanpa pamrih, atau adat istiadat perhambaan, dan lain yang memaafkan ajaran kepatuhan atau doktrin atau dogma agar rakyat pasrah dan berserah diri demi kekuasaan.
Rakyatnya tidak tahu menahu hak dan kewajibannya sebagai warga sosial atau warga negara dan tak menjadi warga bangsa yang merdeka. Hanya menjadi warga masyarakat dunia tertinggal. Mungkin mereka turut menikmati kemajuan teknologi sebagai hiburan dan penerangan, tetapi bukan memproduksi sambil menikmati sains dan teknologi. Perlu disadari bahwa ketertinggalan suatu kelompok masyarakat di dunia ini adalah merupakan beban dan tanggung jawab membina oleh kelompok masyarakat yang berbudaya kemanusiaan, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan perlindungan alam yang telah bergabung di Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Pembinaan dimaksud perlu guna mencegah kepunahan atas ciptaannya Sang Pencipta alam semesta, atau untuk mencegah perang yang selalu timbul oleh kelompok kekuasaan yang selalu memanfaatkan rakyatnya yang tidak cerdas sosial atau masyarakat tertinggal tersebut. Kesepuluh, adat istiadat budaya asli dan lama bangsa Indonesia. Adat istiadat adalah salah satu dari 10 ruang lingkup budaya pada urutan kelima sebagai berikut dua ini. 1. Bahasa adalah urutan pertama. Makanya semua bangsa memiliki bahasa. Setelah bahasa pada tingkat berdialog, mulailah mereka saling bertanya tentang kehidupan. Selanjutnya tentang penciptaan kehidupan dan lanjut menjadi kepercayaan. Kedua, kepercayaan adalah urutan kedua tentang penciptaan alam semesta. Walaupun beragam kepercayaan, masing-masing adalah merupakan titik vertikal dari budaya atau pola pikir masyarakatnya. Ketiga, dari kepercayaan lahir antara lain agama oleh para nabi atau tokoh. Lahir juga prinsip moral dasar pujangga PMDP oleh para tokoh berkuasa dan pujangganya. Dan lahir pula prinsip moral dasar bersama disebut PMDB oleh filsuf bersama masyarakat pada urutan ketiga. Norma kemasyarakatan adalah pada urutan keempat. Ragamnya tergantung pada urutan ketiga di atas. Apakah berdasarkan agama atau PMDP atau PMDB atau gabungan. Kelima, adat istiadat adalah urutan kelima. Lahir dari turunan kepercayaan atau endapan sejarah, apakah dari agama atau PMDP atau PMDB atau gabungan. Dan urutan ke-6, 7, 8, 9, dan 10 baca pada bab 5b. Adat istiadat asli dan lama bangsa Indonesia yang dimaksud pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 lahir dari prinsip moral dasar bersama dalam kurung PMDB oleh para filsuf leluhur bersama masyarakatnya yang titik vertikalnya adalah monoteisme premis yang disebut antara lain Sang Yang Widi atau Sang Yang Tunggal atau Mula Jarina Wulud dan lain-lain sebagai sebutan yang disimpulkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila, ideologi bangsa Indonesia, sama dengan Supreme God yang disebut oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Sama-sama monoteisme premis, tanpa literatur, tanpa ilustrasi, tanpa wadah, tanpa rumah ibadah, hanya sebagai titik vertikal dari PMDB-nya.
Makanya ideologi Pancasila berkualitas universal sebagai kebenaran premis karena Esa, Widi, Tunggal, Mula Jadi, Supreme berarti satu. Makanya disebut monoteisme. Tanpa ilustrasi, tanpa literatur, karena didasari pemikiran hukum alam yang tak dapat dimungkiri, yaitu hukum sebab akibat, disebut premis sebagaimana berikut di bawah ini. Jikalau ada sebab, pasti ada akibat. Jikalau ada aksi, pasti ada reaksi. Jikalau ada ciptaan, pasti ada penciptanya. Siapa namanya sang pencipta alam semesta ini? Tentu mereka tidak tahu. Hanya untuk memudahkan dalam perbincangan mereka sepakat memberi sebutan. Makanya beragam sebutannya, tetapi sama hakikatnya, yaitu sang pencipta alam semesta. Di mana dia berada? Bagaimana keberadaannya? Apa kemauannya? Dan seterusnya. Secara jujur mereka tidak ada yang tahu. Makanya disebut premis atau kesimpulan sementara. Karena sesungguhnya hingga saat ini belum ada yang membuktikan keberadaan Tuhan pencipta alam semesta ini. Makanya cukuplah demikian saja sebagai kepercayaan atau titik vertikal guna meletakkan landasan berpikir atau prinsip moral dasar bersama PMDB dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Landasan dalam sistem adat istiadat dan norma bermasyarakat serta pengembangan semua ruang lingkup budaya menjadi budaya universal. Sangat sederhana dan sangat logis serta tak dapat dimungkiri karena bertolak dari hukum alam, bukan konsep seseorang dengan tujuan tertentu, tapi adalah hasil pemikiran bersama masyarakat dan tentu demi kehidupan bersama masyarakat berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan melindungi alam demi kehidupan. Mereka telah membudayakan adat istiadat turunan monoteisme premis tersebut di atas dalam kurun waktu berabad-abad dengan serasi tanpa konflik kekerasan menjadi adat istiadat yang mempersatukan masyarakat bangsa Indonesia di Kepulauan Nusantara. Maka itulah Eyang Prabu Siliwangi dari Tanah Jawa, Pulau Jawa, selalu berpesan demikian. Kita dari orang tua dan akan menjadi tua. Jangan lupa adat istiadat dan tanah adat. Hiduplah Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Demikian juga yang Sonak Malila dari tanah seberang Pulau Sumatera berpesan, si sadalulu mahamu, sadalulu anak, si sadalulu boru, dohut sadalulu tanah. Saya unang maadong hamu ma nagirgiran padipos parik ni bona pasugit ni siliban. Manggargari bona pasugit muna. Asa unang adong tu perhatubanan. Artinya, seperjuanganlah kalian, baik lelaki baik perempuan, saling menopang mempertahankan tanah air. Jangan ada di antara kalian yang cenderung memperkokoh budaya yang dibawa penjajah, yang merusak budaya asli pemersatu masyarakat berbangsamu, bangsa Indonesia. Disusul lagi oleh Eyang Singamangaraja ke-11, berikrar dengan Teuku Nangtasati dari Aceh untuk berjuang hingga titik darah penghabisan, mempertahankan tanah air Indonesia dengan moto perjuangan Paraloan ni si birong mata, maraduk pun si watar mata, si pajulu gugu, si papuliu. Artinya, perjuangan bangsa bermata hitam terhadap bangsa bermata putih penjajah. Demikianlah Eyang Singamangaraja ke-12 dan Eyang Simataniari Guru Mangina
dari tanah seberang Pulau Sumatera, berjuang mempertahankan adat istiadat budaya asli dan lama bangsa Indonesia, Habatahun, serta mempertahankan tanah air Indonesia dari tekanan penjajahan. Keduanya berjuang hingga titik darah penghabisan sebagai pahlawan kebangkitan nasional Indonesia. Setelah wafatnya Eyang Singamangaraja ke-12 pada 1917, bangkit Eyang Simataniari Guru Mangina sebagai Guru Besar Budaya Batak atau Habatahun, sekaligus pejuang kebangkitan nasional, menghimpun para pejuang dari semua marga dan wilayah Tanah Batak untuk mengajarkan bahwa penjajahan adalah bertentangan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab, dan terhadap Habatahun, agar semua masyarakat menolak segala bentuk program penjajahan, termasuk menolak membayar pajak yang disebut belasting dan tanaman paksa. Maka ratusan para guru berserak di seluruh wilayah Sumatera bagian utara, memberi ceramah kepada masyarakat agar semua menolak penjajahan dan semua programnya. Itulah sebabnya Belanda tidak pernah berhasil menerapkan tanaman paksa dan belasting atau pajak di Tanah Batak hingga datangnya tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, lalu Belanda hengkang. Sebagaimana yang digambarkan dalam cerita film Nagabona sebagai penggalan sejarah perjuangan rakyat Sumatera Utara mengusir Belanda penjajah, rakyat Batak tidak pernah tunduk kepada Belanda karena orang Batak berprinsip lebih baik mati daripada terjajah, sehingga mereka berjuang hingga titik darah penghabisan. Sebagaimana Eyang Singamangaraja ke-12 bersama 2 orang putranya dan 1 orang putrinya berjuang hingga titik darah penghabisan, dan disusul 7 tahun kemudian oleh Eyang Simataniari Guru Mangina bersama ratusan para pengikutnya, berjuang hingga titik darah penghabisan. Banyak pengikutnya yang berjuang hingga titik darah penghabisan di Aek Sigeaon, daerah Tarutung yang tidak sempat dicatat sejarah. Makanya hingga dewasa ini, orang Belanda yang pernah di Tanah Batak pada masa penjajahan mengatakan orang Batak is the best fighter. Sikap demikian itu memang dimiliki orang Batak karena budayanya menyatakan nasojali pajulugu pakuyuhu, artinya berpantang menjajah maupun dijajah. Para pemimpin Habatahun telah berpesan jauh sebelum datang pengaruh asing ke Tanah Batak. Demikian, roh mana sodung roh, masa mana sodung masa, si hotor-hotorin na diulang, si halak-halahi tanah harangan, dibuan halak siliwan, si pajulu gugu, si papudi uhum, ikon hasid nama parangoluon, paima hodni uhum di portibi na humaliang. Artinya, dari pesan leluhur tersebut di atas, akan terjadi perubahan besar sebagai kebalikan dari budaya asli dan lama, dibawa oleh orang asing dengan kekuasaan dan penjajahan. Tak terhindari penderitaan kehidupan hingga tegaknya hukum global yang universal. Sejarah telah mencatat bahwa semua pengaruh asing yang masuk ke tanah air Indonesia adalah membentuk kekuasaan, mendirikan kerajaan dan berperang satu sama lain, baik kerajaan Hindu, Buddha, Islam, saling menumbangkan dan meninggalkan potensi sikap masyarakat yang mudah diadu domba. Kemudian Belanda datang dan melihat adanya potensi mudah diadu domba, memasukkan lagi gereja-gereja guna menjadi sarana politik divide et impera,
untuk menjajah Indonesia. Baca buku 30 tahun perjuangan Singamangaraja 12 oleh W. Jabat. Kapan tegaknya hukum global yang universal? Yang dimaksud para leluhur di atas, hukum akan tegak apabila ditegakkan. Lalu siapa yang menegakkan? Tentu siapa yang memerlukan dan mau bertanggung jawab. Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization telah siap dengan undang-undangnya serta perangkatnya dan telah membuktikan partisipasinya membela rakyat tertindas. Namun, jikalau tidak ada pengaduan rakyat, PBB atau UNO tidak boleh mencampuri urusan dalam negara manapun. Maka siapa atau bangsa manapun yang ingin tegaknya hukum global yang universal itu harus turut menegakkannya. Untuk turut menegakkan tentu mereka harus tahu apa dan bagaimana hukum global yang universal itu. Bagaimana caranya agar mereka tahu? Cerdaskan hingga pada tingkat cerdas sosial universal. Selanjutnya mereka akan turut membudayakan, yaitu budaya kebebasan individu dalam bermasyarakat untuk melindungi kemanusiaan dan alam secara kerakyatan. Disebut demokrasi. Dengan demikian mereka akan turut menegakkannya. Sesungguhnya bangsa Indonesia telah membudayakan kecerdasan sosial universal itu sebelum masuknya budaya impor dan penjajahan. Dalam bentuk adat istiadat budaya asli dan lama yang dimaksud pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Walau adat istiadat itu beragam, tapi dasarnya sama, yaitu untuk melindungi kemanusiaan dan alam. Sistem atau caranya pun adalah musyawarah adat atau kerakyatan atau demokrasi. Makanya pada leluhur bangsa Indonesia tidak pernah perang-perangan antar kelompok, kecuali setelah masuknya budaya asing yang dibawa oleh para pedagang rempah-rempah yang mendirikan kerajaan yang saling berperang satu sama lain hingga penjajahan. Sebagai bangsa yang sedang dilanda disintegrasi, yang ditandai dengan silih ganti pemberontakan, demonstrasi, pembangkangan, pembungkaman, teroris, dan maraknya korupsi serta narkoba sejak kemerdekaannya hingga dewasa ini sudah lebih 73 tahun kemerdekaan NKRI. Perlu bertanya, mengapa semakin meresahkan? Para pemimpin yang disebut-sebut orang nomor satu sudah harus introspeksi guna menginventarisasi apa yang dimiliki dari buah sejarah yang melanda tanah air. Yang mana dan bagaimana diperlakukan buah sejarah itu agar tidak merusak persatuan berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana caranya introspeksi? Pertama sekali tentu adalah kejujuran bermasyarakat berbangsa. Sejarah sebagai bukti kejadian nyata harus diakui dan dinilai sebagai kenyataan. Jangan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi bertindaklah untuk segenap bangsa Indonesia, karena Anda disebut sebagai orang nomor satu. Dengan demikian, sejarah, hukum alam, dan filsafat yang nyata yang tak dapat dimungkiri akan dapat digunakan menilai buah sejarah yang tercatat dimiliki untuk digunakan sebagai dasar pembangunan nasional atau nation building. Sebagaimana berikut di bawah ini. 1. Kekuasaan selamanya menuai pemberontakan, pembangkangan, demonstrasi, hingga terorisme, maka kekuasaan harus dihapuskan dari sistem bernegara Indonesia. 2.
Kekerasan selamanya melahirkan kekerasan, balas membalas hingga kehancuran. Maka segala bentuk kekerasan harus dihindari, kecuali terpaksa. Ketiga, perang selamanya merugikan kemanusiaan dan alam. Untuk itu tegakkanlah ideologi Pancasila di atas Bhinneka Tunggal Ika agar tidak ada potensi konflik SARA atau perang. 4. Egoisme, eksklusifme, dan chauvinisme adalah malapetaka kemanusiaan sepanjang sejarah. Maka semua anutan masyarakat yang bermuatan egoisme, eksklusifme, dan chauvinisme harus dibersihkan agar tidak ada sumber konflik SARA. 5. Pencari kemenangan bukan kompetisi pasti berhadapan dengan tantangan dan lawan. Adalah sumber konflik. Maka semua warga negara Indonesia harus dicerdaskan sosial universalkan melalui sistem pendidikan nasional. Keenam, orang yang berhati murung kehilangan konsentrasi dan kemampuan kerja. Sebaliknya, kegembiraan menjadi semangat untuk bekerja dan bertanggung jawab. Oleh karena itu sangat penting menegakkan keadilan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila di atas Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, power tend to corrupt. Absolute power, absolute corrupt, atau kekuasaan cenderung korupsi, kekuasaan mutlak, korupsi mutlak. Maka segala bentuk kekuasaan harus dihapuskan dari sistem bernegara dan dari sistem hukum, sebagaimana tuntutan mahasiswa 1998, penghapusan KKN, dan reformasi sistem bernegara dalam semua urusan nasional. Kedelapan, filsafat adalah pengetahuan untuk menyelidiki dengan akal budi tentang hakikat sesuatu yang ada, sebab akibat, asal, dan hukumnya. Berhentikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau ilmu pengetahuan. Maka pendidikan nasional harus mencerdaskan semua putra-putri bangsa Indonesia menjadi cerdas sosial universal. Materi pendidikan tidak boleh dibatasi atau disesatkan oleh materi yang tidak nyata, agar tidak membuat kekeliruan dan pembodohan. Filsafat adalah arena berpikir, sistem identifikasi, dan metodologi pengungkapan yang cocok dengan praksis. Pendidikan ilmu filsafat harus ditingkatkan secara jujur dan sungguh-sungguh, dan diberi peluang pekerjaan bagi mereka di berbagai lapangan kerja. Filsafat adalah landasan pokok atau pijakan dasar yang senantiasa menjiwai seluruh kebijakan, peraturan, orientasi sikap, serta perilaku sehari-hari. Maka pendidikan nasional harus mencerdaskan masyarakat untuk membangun kehidupan berfilsafat di semua sektor kehidupan bermasyarakat. Kesembilan, ideologi adalah gagasan, adicita, obsesi yang senantiasa dikejar untuk dapat dijangkau dengan segala daya dan cara yang benar, menurut etika dan norma yang berlaku. Maka ideologi Pancasila harus segera ditegakkan di atas Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tapi satu pandangan, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi secara praksis adalah interpretasi terhadap kenyataan yang ada atau eksis di masyarakat atau bangsa. Sebagaimana ideologi Pancasila adalah interpretasi dari budaya asli dan lama bangsa Indonesia. Maka untuk itu, ideologi Pancasila harus dipaparkan secara luas
melalui pendidikan dan penerangan nasional. Bagaimana lahirnya, apa dasarnya, apa hubungannya dengan budaya asli dan lama bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang dimaksud oleh pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dan bagaimana hubungannya dengan budaya demokrasi dan dengan kecerdasan sosial universal yang sedang tren di dewasa ini. Ke-10, hakikat sesuatu itu adalah apa yang dilakukannya. Untuk apa sesuatu itu? Misalnya, harimau makan untuk hidup. Berarti hakikat harimau itu adalah makhluk hidup. Karena makan untuk hidup adalah apa yang dilakukan semua makhluk hidup. Misalnya, meja itu dipakai untuk menulis. Berarti hakikat meja itu adalah tempat menulis. Karena meja itu digunakan untuk tempat menulis. Si A dengan si B berbincang-bincang mengadakan pertukaran pengetahuan. Berarti hakikat tindakan mereka berbincang-bincang adalah diskusi. Karena apa yang dilakukan mereka adalah berdiskusi. Si C dengan si D berbincang-bincang mengadakan pertukaran ketidaktahuan. Berarti hakikat tindakan mereka adalah debat atau pertukaran ketidaktahuan. Karena apa yang dilakukan mereka adalah perdebatan. Si E dengan si F bertengkar setiap bertemu. Berarti apa yang mereka lakukan adalah merugikan mereka berdua. Maka hakikat tindakan mereka adalah kebodohan. Karena tidak tahu menyelesaikan konflik tanpa bertengkar, alias hanya tahu mencari menang. Maka hakikat bertengkar adalah tindakan bodoh. Apalagi kalau berperang adalah tindakan sangat bodoh. Apa pula hakikat ketuhanan yang Maha Esa? Menurut budaya asli dan lama bangsa Indonesia menyebut Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, mula jadi Nabulun, disimpulkan yang Maha Esa. Yang dimaksud oleh pasal 32 penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka hakikatnya adalah pencipta alam semesta. Karena apa yang dilakukannya adalah menciptakan alam semesta. Dan untuk apa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebagai titik vertikal kepercayaan bangsa Indonesia guna menetapkan filosofi moral dasar masyarakat berbangsa dan bernegara. Makanya diletakkan pada sila pertama ideologi Pancasila. Berarti hakikatnya yang kedua adalah filosofi moral dasar bersama oleh segenap bangsa Indonesia. Jikalau demikian, jangan diganti dengan yang Maha Kuasa. Maka untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia mengenai maksud dan tujuan dari nomor 10 di atas ini, perlu dituang ke dalam bentuk ilmu pengetahuan berbahasa Indonesia, agar bangsa Indonesia semakin cerdas berpikir secara ilmiah bahasa dalam berbahasa Indonesia demi Indonesia Raya. Karena bahasa adalah sarana komunikasi utama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikut.